Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini untuk kesekian kalinya kita bisa kembali bermuajahah, berkumpul di majlis yang paling mulia. Majlis yang di dalamnya kita kaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita patut mensyukurinya karena diberikan kesempatan oleh Allah azza wa jalla untuk menghadirinya di tengah barangkali kesibukan kita masih bisa menyisihkan waktu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, as-sihhah wal faraq, kesehatan dan waktu luang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang min fikhi tarbiyatil aulad minal wiladah ilal munakahah, yaitu fikih pendidikan anak sejak dari kelahiran hingga sampai menikahkan. Ini kalau dengar judulnya kayaknya panjang banget begitu. Dari kelahiran sampai menikahkan. Nah, kita mencoba untuk walaupun di waktu yang tersedia ini yang barangkali ya tidak lama begitu, kita mencoba mengcover seluruh tema yang tercakup dalam judul tersebut. Bapak Ibu sekalian, a'azzanallahu ayyakum jami'an, pendidikan anak itu tugas bersama. Jangan sampai itu dianggap sekedar tugas kaum ibu. Betul, ada sebuah ungkapan yang berbunyi al-um madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama. Tapi jangan lupa, di ungkapan tersebut tidak berbunyi al-um mudarrisah ula. Ya, ibu guru yang pertama, tidak. Tapi madrasah. Kalau madrasah, sekolah, berarti di dalamnya ada kepala sekolah. Siapa kepala sekolahnya? Bapaknya. Gitu. Artinya peran bapak justru paling besar seharusnya. Apalagi ayatnya berbunyi ku anfusakum wa ahlikum nar. Ayat ini lagi membicarakan perintah Allah kepada kaum ayah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Gimana cara penjagaannya? Ali bin Abi Thalib menjelaskan ayat tersebut, dikutip oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu addibuhum thumma allimuhum, yaitu didiklah mereka di sini istri, anak, yaitu dengan adab, lalu kemudian didiklah mereka dengan ilmu, yang dengan adab dan ilmu itu mereka jadi belajar mana haram, mana halal, mana perintah, mana larangan, sehingga dengan itu mereka bisa tercegah dari api neraka. Ini tugas ayah. Tapi udah kadung, udah terlanjur di masyarakat kita, seolah-olah beban terbesar untuk pendidikan anak adalah ibunya. Anak nakal yang disalahin ibunya. Anak mencuri yang disalahin ibunya. Anak tawuran yang disalahin ibunya. Kemana bapaknya? Sibuk ya dengan pekerjaannya. Nah, tidak demikian. Semua punya tanggung jawab yang sama. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Setiap kamu adalah pemimpin dan masing-masing pemimpin akan ditagih tanggung jawab atas kepemimpinannya. Dalam hal ini rumah tangga, pemimpin yang tertingginya adalah ayah. Bapak Ibu sekalian, azanallahu wa iyyakum jami'an. Lalu kemudian kita akan bahas ya hal-hal apa saja yang diperlukan untuk pendidikan anak ini. Sebelumnya, apa sih yang kita peroleh atau benefit ya, keuntungan lah anggap begitu, kalau kita memiliki anak yang soleh. Ini dalam rangka menyemangati kita. Ya, yang pertama, anak soleh dia akan mendoakan kedua orang tuanya. Kalau anak yang tidak soleh, jangankan mendoakan orang tua, mendoakan diri sendiri aja belum tentu. Jangankan ingat dengan orang tua, sholat pun tidak. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min salas." Jika anak Adam wafat, maka seluruh amalnya terputus illa min salas, kecuali 3. Ingat, yang terputus amalnya. Dalam hadis ini yang disebutkan terputus amalnya, bukan pahalanya. Ya, kecuali 3. Siapa atau apa 3 itu? Yang pertama, shadaqatun jariyah. Sedekah jariyahnya. Termasuk sedekah si anak nanti atas nama si ibu atau bapak yang sudah wafat. Kalau anak enggak soleh, mana kepikiran sedekah atas nama orang tuanya. Yang ada duit atau harta yang dia miliki dihabiskan untuk foya-foya kebutuhan nafsunya saja. Ya Rasulullah, inna ummi matat. Ini sahabat Nabi, Ubadah bin Samit. Wahai Rasul, ibu saya meninggal. Ibu saya sudah wafat. Afa natasaddaqu anha? Boleh enggak kami bersedekah atas nama ibu saya, ibu kami? Jawaban Nabi adalah tasaddaq anha. Iya, silahkan sedekah atas nama ibumu. Dalam hadis lain, Nabi menjawab dengan na'am, silahkan. Lalu dia bertanya lagi, ayyus sadaqati afdal? Sedekah apakah yang paling afdal, yang paling utama? Nabi menjawab, saqiyul ma, ngasih air, memberikan air. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Lalu hadis ini dikomentari oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi, Imam Ibnu Katsir. Kata mereka, tidak ada beda pendapat di antara para ulama Islam di semua mazhab, di semua zaman, di semua negeri, bahwasanya yang namanya sedekah untuk orang yang wafat itu wusul, sampai dan bermanfaat. Dan untuk orang yang si anak itu, si mutasaddiq, orang yang bersedekah, dia pun juga mendapatkan manfaat pahalanya karena dia menjadi sebab, dia menjadi fasilitator untuk orang tuanya mendapatkan kebaikan. Nah, ini contoh shadaqatun jariyah. Termasuk sedekah jariyah ya, itu bukan hanya dari si anak, tapi si orang tersebut ketika di masa-masa hidupnya dia memberikan misalnya Quran yang secara bentuk atau tulisan itu cukup menarik untuk para penghafal Quran, atau sudah disetting ya supaya para penghafal Quran lebih kondusif menghafal Al-Quran. Anggaplah dia beli hanya 5 Quran, dititip ke sebuah pesantren Quran. Ternyata Quran yang dia belikan itu Quran favorit di mata para santri. Walaupun dia sudah wafat, santri ini berganti angkatan kedua, angkatan ketiga, Qurannya masih ada dan masih membawa manfaat buat mereka. Si mayitnya, si jenazah tersebut akan terus mendapatkan nilainya. Shadaqatun jariyah. Kemudian yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa manfaat. Hal ini bukan monopoli seorang ustadz, ulama, mubalik atau guru-guru di sekolah.
Siapapun yang mengajarkan kebaikan apapun, dia mengajarkan satu ayat, dia mengajarkan satu hadis, dia mengajarkan satu adab, dia mengajarkan satu rumus, dia mengajarkan satu teori, yang kemudian semuanya dipakai dan bermanfaat buat anak didiknya, siapapun itu, walaupun dia nanti sudah tidak ada, lalu ilmu itu masih ada, diajarkan lagi hingga sampai ke anak cucu mereka, kita tetap mendapatkan poin kebaikannya, ilmu yang bermanfaat. Sederhana, kita lagi makan bareng sama anak, kita tegur anak kita, kok makan langsung makan sih? Baca doa dulu. Ya, kalau bahasa Rasul, ya gulam, samillah, wahai bocah, baca bismillah dulu. Nabi bilang begitu. Wakul biyaminik, kalau makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Wakul mimma yalik, dan kalau makan ambil yang deketan dulu, kan Rasul bilang begitu. Nah, kita coba praktekkan hadis ini kepada anak kita yang lagi makan rame-rame bersama saudaranya, bersama saudara kandungnya. Itu terpatri dalam pikiran dia. Hingga suatu saat ketika mereka juga punya anak, mereka akan ingat, dulu bapak saya, dulu ayah saya, dulu abi saya ngajarin saya, kalau makan harusnya begini. Akhirnya gantian, dia pun mengajarkan ke anaknya juga begitu. Terus seperti itu, ilmu yang bermanfaat. Dan ini sekali lagi bukan hanya monopoli milik seorang ustadz, guru, mubalik atau siapapun, siapapun bisa. Walaupun sekedar hanya satu ayat, satu hadis atau satu rumus atau kebaikan apapun. Yang terakhir kata Rasul dalam hadis tadi yaitu ya waladun salih yad'ulah. Doa anak yang soleh. Ya, ini bermanfaat buat dia. Ini salah satu di antara manfaat punya anak yang soleh. Nah, kadang ada orang bertanya, bagaimana kalau seandainya anak yang mendoakan itu bukan anak kandung? Entah dia, mohon maaf, anak angkat, tapi soleh emang anaknya. Atau, mohon maaf, dia anak tiri, anak sambung istilahnya, dia nikah lagi, mungkin istrinya wafat atau suaminya wafat. Kemudian, suami baru atau istri barunya itu ada anak. Nah, ini mendoakan juga. Ini gimana? Apakah ini termasuk kategori dalam hadis tadi anak soleh yang mendoakannya? Ya memang hadis itu membicarakan konteksnya memang anak kandung. Tapi jangan lupa yang namanya doa seorang muslim kepada muslim yang lainnya, ya bizahril ghaib, dalam keadaan yang tidak nampak. Saya mendoakan jamaah dalam keadaan tidak nampak. Saya nggak ngelihat, jamaah juga nggak ngelihat saya. Saya doain di rumah. Apa kata Rasul? Mustajabah. Itu dikabulkan. Kemudian waqalal malaika, dan malaikat pun berkata amin walaka bimisli. Amin dari malaikat, lalu malaikat menjawab doa kita dengan kalimat dan untukmu juga begitu. Ini doa muslim terhadap muslim yang lainnya. Nah, anak tersebut kalaupun dia nggak masuk kategori hadis anak soleh yang mendoakannya, tapi dia masuk kategori hadis yang lain, doa sesama muslim ketika tidak berjumpa, sebagaimana doa anak angkat atau anak tiri tersebut untuk orang tuanya yang sudah wafat, baik orang tua tirinya atau orang tua angkatnya. Baik jamaah sekalian, ini contoh aja di antara manfaat pertama memiliki anak yang soleh. Dia akan ingat dengan orang tuanya, mendoakannya, bersedekah, menjaga nama baiknya. Kan ada orang tua sudah lelah-lelah menjaga nama baik keluarga. Kalau dia punya marga, menjaga nama baik marganya juga. Tapi si anak yang tidak menjaga nama baik keluarga. Pak Haji, ada apa rame-rame? Ini anaknya kambing korban dicolong sama dia. Bapaknya haji, bapaknya kiai, bapaknya pengajar di kampungnya, bapaknya orang terhormat, anaknya nyolong kambing kurban, bikin jelek nama keluarga. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menegur atau menasihati para sahabatnya. Ya, janganlah seseorang di antara kamu mencela orang tua kalian sendiri. Lalu sahabat bertanya, apakah ada seorang anak mencela orang tuanya sendiri? Ada. Kapan? Bagaimana itu? Yaitu ketika dia mencaci maki orang tua kawannya, lalu dibales oleh kawannya, orang tuanya sendiri yang nggak tahu apa-apa kena balasan dari kawannya itu. Itulah yang dimaksud dengan mencaci maki orang tua sendiri.
Artinya di situ anak ini ya membuat buruk reputasi keluarganya dengan perilakunya dia. Baik jamaah sekalian azza justru anak yang soleh itu bisa membuat reputasi keluarga kita semakin baik. Bisa jadi, mohon maaf, abangnya biasa saja. Bisa jadi orang tuanya juga bukan orang terhormat, bisa jadi. Tapi anaknya berprestasi, anaknya cerdas, anaknya soleh, di masjid selalu ada. Acara kebaikan selalu ada. Walaupun mohon maaf orang tuanya jarang muncul di tengah masyarakat, orang akan memuji, itu anaknya siapa? Kok di mana-mana ada ya yang kebaikan ya? Kok di mana-mana ada? Orang tuanya nggak seperti itu. Ini membuat terbungkus hal-hal dari keluarga itu yang tadinya biasa saja. Perilaku anak ini yang baik membungkus, mohon maaf tanda petik, kekurang baikan keluarganya. Kalau bahasa peribahasa itu hujan, kemarau setahun hilang gara-gara hujan sehari. Barangkali kesan negatif dari keluarga itu sebelumnya terhapus gara-gara kesan positif satu anaknya yang soleh. Ada aura kebaikan, ada keberkahan yang bisa dia bawa untuk keluarganya. Kemudian jamaah sekalian, dan jangan lupa anak yang soleh itu nggak muncul sendiri. Sebagaimana binaragawan yang tubuhnya kotak-kotak begitu berotot, apakah lantas ketika dia punya anak bayi, itu bayi langsung berotot juga? Kayak gitu nggak? Diapain dulu? Dilatih dulu. Anak soleh juga demikian, kesolehan tidak diwariskan. Kalau kesolehan tidak diwariskan, kisah Kanaan nggak pernah ada. Ya, kalau kesolehan diwariskan langsung, kisah Kanaan tidak akan pernah ada. Ya, sebagaimana, mohon maaf, nggak lantas juga orang tua jahat, anaknya juga jahat. Kita tahu di dalam sejarah musuh terbesar Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah Abu Jahal. Tetapi putra Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal, dia menjadi pahlawan Islam di perang Yarmuk, perang melawan Romawi. Bapaknya Abu Jahal, anaknya pahlawan Islam. Maka kalau kita benci sama orang jangan terlalu, karena khawatir bapaknya kita benci, anaknya jadi mantu, kan bisa jadi begitu. Karena kejahatan belum tentu diwariskan, sebagaimana orang baik juga belum tentu diwariskan. Ada faktor-faktor ikhtiar manusianya. Nah, yang kita bicarakan saat ini adalah faktor-faktor ikhtiar manusianya, yaitu sejak melahirkan hingga sampai menikahkan tadi. Baik, jamaah sekalian, apa saja itu? Yang pertama, ya, pendidikan sudah dimulai sejak memilih pasangan hidup. Iya. Ini mohon maaf, yang udah pada nikah, ya gue telat. Jangan begitu juga. Iya. Ya paling tidak secara normatif, secara teori kita tahu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ya ketika beliau ditanya, ya sejak kapankah kita mendidik anak kita? Beliau menjawab, sejak kamu memilih istri. Orang barat mengatakan sejak di dalam kandungan katanya. Islam lebih antisipatif. Sejak kita memilih istri atau suami. Karena seluruh kurikulum pendidikan anak sekarang lagi rame, parenting nabawiyah. Mendidik anak dengan metode kenabian. Banyak dah seminar-seminarnya, ya banyak metode yang semuanya berasal dari sirah nabawiyah. Tetapi ketika semua kurikulum ini dipegang oleh ayah atau ibu yang tidak bisa memainkannya, ya, ibarat pedang dipegang oleh orang yang tidak bisa main pedang, berbahaya. Bukan hanya ya boro-boro membunuh musuh, yang ada adalah membunuh diri sendiri atau orang yang tidak bersalah. Ya, kalau orang barat mengatakan the man behind the gun, orang yang di belakang senjatanya. Sama, dalam hal ini juga demikian. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis Bukhari, beliau berpesan, tunkihul mar'ah lil arba', wanita dinikahi karena 4 hal. Sama laki-laki, ya ibu-ibu, laki-laki juga begitu sama. Ya karena 4 hal juga laki-laki dinikahi sebagaimana wanita dinikahi karena 4 hal. Pertama yaitu li jimaliha, ya jamalnya, jamal penampilan, rupanya. Ya, yang kedua apa? Li hasabiha, keturunannya.
Yang ketiga, limaliha, karena hartanya. Yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Fasfar zatidin, pilihlah karena agamanya. Turibat iyadak, niscaya tanganmu tertutup oleh tanah. Ini bahasa idiom. Di terjemahan sering diartikan, niscaya kamu akan beruntung. Ya, turibat dari kata turab artinya tanah atau pasir. Turibat diuruk tanah. Yadaka, tanganmu. Tangan kita ketutup tanah. Artinya apa? Ini tangan gak akan kemana-mana lagi. Kita udah puas, udah cukup dengan istri atau suami yang kayak begitu. Kita gak akan butuh nyoba ngambil yang lain lagi. Kalau hal ini empat-empatnya sudah ada pada pasangan hidup kita, maka turibat yadak. Dan yang paling utama adalah yaitu karena faktor agama. Faktor agama bukan semata-mata dia Islam. Kalau semata-mata Islam, mohon maaf, banyak nggak orang Islam yang cerai? Banyak, bahkan angkanya semakin banyak, apalagi di musim pandemi ini. Jadi bukan semata-mata dia Muslim, walaupun itu jelas, ya itu jelas. Cari yang Muslim. Ya apalagi seorang laki-laki jangan sampai mentang-mentang secara fikih laki-laki dibolehkan nikah dengan ahlul kitab, lalu dia pun mencari. Selama masih ada Maryam, Fatimah, Nur Hasanah, jangan nyari Margareta. Masih banyak yang muslimah. Ya. Dan ditambah lagi target berumah tangga ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi nggak bisa berjalan kalau seandainya istri dibiarkan dalam keadaan kafir. Karena kita diberikan tugas atau wewenang untuk mendidik mereka. Kemudian berkeluarga untuk sakinah, mawaddah, warahmah itu juga lebih sulit kalau seandainya dalam satu keluarga ada dua supir yang berbeda. Ayahnya muslim, ibunya non-muslimah. Ayahnya mengajak untuk ila abwabil jannah, ibunya mengajak untuk ila abwabin nar. Bapaknya pagi-pagi bangunin anak, ayo ke masjid. Begitu pulang jam 6 sampai rumah, ibu dan anak perempuan sudah mandi siap-siap ke gereja. Ini keluarga pecel, gado-gado semuanya ada. Ini bukan, mohon maaf, bukan demokratis yang kayak begini, tapi mohon maaf dia tidak bertanggung jawab atas perintah Allah dalam surat At-Tahrim tadi. Baik. Jamaah sekalian azanallahu iyyakum. Ini ya menekankan kesolehan itu sudah dimulai sejak memilih istri atau suami. Lalu kemudian, mohon maaf juga, kenapa kita nggak boleh, bukan nggak boleh ya, tidak menjadikan ketampanan, kecantikan itu sebagai standar kebahagiaan. Karena fakta sudah menunjukkan artis-artis kita apa kurang cantik mereka, apakah kurang ganteng mereka, apakah kurang kaya mereka, tapi kawin cerai kita dengar hampir tiap hari tentang mereka. Itu tanda bahwa kekayaan bisa membeli mobil rumah, tapi kekayaan tidak bisa membeli ketenangan. Kekayaan bisa membayar security satpam, tapi kekayaan tidak bisa membeli keamanan. Sebagaimana kekayaan bisa mempermak orang menjadi cantik atau menjadi tampan, tapi kekayaan tidak bisa membeli yang namanya kenyamanan bersama pasangan. Semuanya kembali kepada kesolehan. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, khususnya 3 mazhab. Menurut 3 mazhab, sekufu dalam pernikahan, sekufu itu bermakna sekufu kesolehan. Sekufu dalam konteks bagaimana pemahaman dan pengamalan agamanya. Sementara dalam mazhab Syafi'i, selain 3 tadi, mazhab Syafi'i, beliau menambahkan sekufu itu juga bisa bermakna sekufu dari sisi hal-hal yang sifatnya duniawi, sama sukunya, sama strata sosialnya, sekufu di situ. Supaya apa tujuannya? Untuk lebih mudah beradaptasi. Orang Jawa nikah sama orang Jawa, biasanya masing-masing sudah ngerti budaya tradisi. Ya, saya ngalamin sendiri. Ya, saya orang Betawi, Kebayoran, istri saya orang Jawa. Ketika awal nikah 6 bulan rikuh. Ya, pagi makan bersama. Piring depan, apa namanya, sendok kanan, garpu kiri. Waduh, biasanya kita makan nggak begitu. Gimana Pak?
Harus begitu. Ya awal-awalnya saya ikut, tapi lama saya ngomong sama istri saya, pindah aja yuk, kontrak dah. Ya. Nah, itulah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Bahwa kesamaan dari sisi suku, kebiasaan, strata, itu tujuannya untuk lebih memudahkan, apa tadi? Beradaptasi di antara suami dan istri. Termasuk juga akhirnya kesamaan dari sisi pemahaman keagamaan. Supaya jangan berumah tangga debat fikih melulu. Itulah sekufu maksudnya. Ini tambahan dari Imam Syafi'i. Namun tiga mazhab yang lain mengatakan kesolehan mereka sudah cukup mereduksi perbedaan itu. Ketakwaan mereka sudah cukup mereduksi walaupun beda suku, beda strata, beda kekayaan, beda macam-macam tadi. Ya, itu bisa tereduksi, bisa teranulir pelan-pelan karena faktor ketakwaan mereka. Mereka sudah bisa tafahum satu sama lain. Baik, ini yang selanjutnya, memilih istri atau mendidik anak sudah dimulai sejak memilih istri atau suami. Lalu kemudian, apa saja untuk anak-anak kita yang sudah kita perkenalkan? Ya, yang pertama setelah tadi itu, ya kalau ini sejak kelahirannya ya, kalau tadi kan sebelum kelahiran. Yaitu berbahagia dengan lahirnya anak. Ternyata sikap bahagia ini di kemudian hari itu sedikit banyak berpengaruh atas pendidikan anak. Tidak sama antara anak yang ketika lahir disambut bahagia oleh orang tua dengan anak yang dilahir tanpa ada sambutan bahkan ketidaksukaan orang tua, penyesalan. Anak kedua, anak ketiga, anak keempat, atau anak yang lahir karena faktor gagal KB. Anak pertama dirindukan, pengen, baru tuh anak umur sebulan, 2 bulan, istri udah isi lagi, udah, si istri baby blues, takutan, bang baru kemarin, ini jahitan juga belum kering, ini udah isi lagi, ya gimana? Satu hal ingin saya sampaikan bahwasanya, terlepas dari memang melahirkan itu sakit buat ibu-ibu ya walaupun dibius pun sesar ya nanti sakit juga, ketika sisa biusnya hilang kan sakit juga akhirnya. Satu hal ingin saya sampaikan bahwa kita lihat banyak kaum wanita nikah udah lama belum punya anak. Bahkan mereka hingga sampai habis uang puluhan juta. Bahkan ada yang sampai menggadaikan akidah, datang ke dukun, bikin ini bikin itu supaya bisa hamil. Termasuk juga yang program bayi tabung segala macam yang juga belum tentu berhasil hingga habis puluhan juta. Kita diberikan kemudahan untuk punya anak. Anak yang pertama baru sekian bulan, anak yang kedua sudah ada di kandungan istrinya. Di satu sisi bersyukur dulu. Kita diberikan kemudahan oleh Allah. Untuk selanjutnya ya udah secara fisik dirawat, dijaga, tanggung jawab bersama mereka. Nah ini bergembira. Apa dalilnya? Wa basyarnahu bigulamin halim. Kami berikan kabar gembira untuk Nabi Ibrahim dengan lahirnya anak yang penyabar, bigulamin halim. Siapakah anak penyabar di sini? Para ulama berbeda pendapat. Pertama ada yang mengatakan itu adalah Ishak alaihi salam, ada yang mengatakan Nabi Ismail. Ya, tentang peristiwa di di Al-Qur'an yang diceritakan tentang mimpi Nabi Ibrahim yang akan disembelih itu. Ya bunayya inni ara fil manam anni asbahu. Ya fangdur madza tara. Lalu anaknya menjawab, ya abati, ya wahai ayahku, ya lakukan i'mal ma tu'mar, lakukan saja apa yang telah engkau diperintahkan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Siapakah anak ini? Para ulama juga berbeda pendapat. Jumhur mufassir mengatakan itu Nabi Ishak, bukan Ismail. Termasuk pendapat dua ahlul kitab, Yahudi Nasrani, mereka berpendapat di dalam kitab-kitab mereka ini Nabi Ishak. Ya, sebagian mufassir mengatakan itu Nabi Ismail. Dan di Indonesia yang lebih terkenal itu adalah Nabi Ismail. Tapi kalau kita buka literatur dalam kitab-kitab para ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi, beliau menjelaskan dengan detail, ya kalau main banyak-banyakan, mayoritas mengatakan anak tersebut adalah yaitu Nabi Ishak alaihi salam.
Baik, terlepas dari itu, jamaah sekalian azmahiyakum, bergembira. Dan gembira ini ternyata sedikit banyak berpengaruh atas selanjutnya pendidikan anak tersebut. Ya. Yang kedua, apakah gembira saja? Tidak. Ya, enggak titik di situ, ada lanjutannya. Si bapak jangan diam, doain tuh anak. Jangan saking senangnya punya anak, saking girangnya dia nyanyi, nyetel lagu dangdut, keong racun, alamat palsu. Ya, doakan. Dan ini dicontohkan dalam Al-Quran. Nanti silakan dibuka surat Ali Imran ayat 36. Ali Imran ayat 36. Allah menceritakan ketika lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, atau menceritakan tentang lahirnya Maryam. Mohon maaf. Maryam lahir dari istrinya Imran. Imro'atu Imran, istrinya Imran. Apa doanya? U'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Karena anaknya perempuan yaitu Maryam, maka domir pronominanya adalah ha di situ. U'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku perlindungkan anak ini dan keturunannya kepadamu dari gangguan setan yang terkutuk. Lalu oleh Imam Al-Qurtubi diberikan penjelasan, gara-gara doa ini, keberkahan doa ini, ada 2 bayi manusia yang sepanjang hayatnya, khususnya ketika lahir, dia tidak diganggu oleh setan. Ada setan spesialis pengganggu bayi, namanya Ummu Sibyan. Ummu Sibyan, tidak ada satupun hadis sahih menurut para ulama hadis yang menceritakan tentang Ummu Sibyan. Namun dalam kitab-kitab tafsir, bahkan ijma' ya para ulama, Ummu Sibyan itu memang ada. Tapi untuk hadis sahih yang menceritakan Ummu Sibyan itu tidak ada. Ada hadis tentang iqomah supaya dilindungi dari gangguan Ummu Sibyan, tapi hadisnya palsu. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, dengan doa ini ada 2 bayi yang tidak diganggu oleh Ummu Sibyan itu. Siapakah dia? Yaitu Maryam dan keturunannya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Karena doanya berbunyi, U'idzuha bika wa dzurriyyataha. Ya Allah, aku lindungkan anak ini dan keturunannya, yaitu Nabi Isa, dari gangguan setan yang terkutuk. Dan siapakah yang harusnya membaca doa ini? Ayahnya. Ya, ternyata ayahnya nggak hafal. Kalau organ tunggal hafal dia. Ayahnya yang doain. Kalau ternyata nggak hafal gimana? Boleh baca aja udah. Contek doanya nggak apa-apa. Kalau anaknya laki-laki tinggal diganti. U'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Gitu. Dan ini juga disebutkan bukan hanya dalam Al-Qur'an, ya kata Abu Hurairah, ya dalam hadis Sahih Bukhari juga ada doa-doa tersebut. Lalu kemudian jamaah sekalian azmahiyakum, setelah kita mendoakan anak itu dengan doa-doa yang penuh ya keberkahan, perlindungan. Nah, orang-orang sekitarnya, ayahnya, kakeknya, neneknya, kerabatnya pun tahniah, memberikan selamat. Nanti silakan cek dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Mengucapkan selamat, bergembira atas lahirnya anak orang lain, anak saudara, anak tetangga, itu bagian sunnah Islam. Ya, dan ini bukan hanya hak sosial manusia dengan manusia, tapi ini ajaran agama. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan selamat atas lahirnya anak Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi, punya anak bayi namanya Ibrahim. Kemudian Rasul pun mengucapkan selamat kepada dia, dan Rasul yang mendoakan anak itu. Ya, jadi kesimpulannya, kalau ayahnya nggak bisa mendoakan, kita kasih ke orang soleh yang mendoakannya. Sebagaimana Rasulullah mendoakan anaknya Abu Musa al-Ash'ari, Ibrahim. Itu udah berapa? Kemudian, apakah di sini saja? Tidak. Lanjutkan,
Jadi pendidikan masih ketika bayi itu masih banyak. Tanamkan kalimat tauhid ke anak itu dengan cara apa? Diazankan. Dan diazankan itu sunnah menurut jumhur. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Dan disahihkan oleh Imam Hakim. Dan kata Syekh bin Baz, hadis tentang masalah itu tadinya dhaif, sanadnya dhaif. Tetapi banyak jalur yang lain yang menguatkan sehingga hadisnya terangkat menjadi kuat. Apa bunyi hadisnya? Ya, Aisyah bercerita, ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan hina waladathu Fatimah bis shalah. Aku melihat Rasulullah azan di telinganya Hasan dan Husain, Al-Hasan, ketika Fatimah melahirkannya, yaitu dengan azan seperti azan sholat. Ya, bagi pihak yang mengatakan hadis ini sahih, maka azan kepada bayi itu masyru', disunahkan, disyariatkan. Ya, para ulama zaman sekarang pun juga mengatakan demikian. Ya, para ulama Arab Saudi umumnya, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, mereka mengatakan sunnah. Para ulama zaman dulu, Imam Ibnu Qayyim bilang sunnah. Bahkan beliau menambahkan plus iqamah. Umar bin Abdul Aziz dalam kitab At-Talkhis Al-Habir Imam Ibnu Hajar diceritakan Umar bin Abdul Aziz itu mengazankan di telinga kanan, mengiqamahkan di telinga kiri. Hanya saja hadis-hadis tentang iqamah itu rata-rata kedhaifannya berat. Kedhaifannya berat. Tapi hadis tentang azan itu sangat banyak dan relatif lebih kuat dibandingnya iqamah. Syekh Syuaib Al-Arnaud dalam kitab Ta'liq Musnad Imam Ahmad, beliau termasuk ulama yang mendhaifkan hadis tentang azan. Tetapi beliau dengan objektif mengatakan, walaupun ini hadis dhaif, hadis ini telah diamalkan sejak masa salaf. Berdasarkan ucapan Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi hidup tahun 200-an, murid dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini yang dia katakan hasan sahih itu, ini diamalkan oleh ya para ulama sejak masa lalu. Sejak masa lalu siapa? Generasi dia tahun 200-an. Tentu yang hidup di tahun 100-an atau awal-awal, itu generasi awal Islam. Sehingga kesunahan azan itu sudah berlangsung belasan abad lamanya. Ada sebagian kalangan yang tidak melakukan hingga sampai membid'ahkan. Ada. Tapi pendapat ini ya minoritas dan menabrak mainstreamnya umumnya kaum muslimin dan umumnya para ulama. Apa hikmahnya? Menanamkan kalimat tauhid kepada anak tersebut, diazankan. Dan siapa yang mengazankan? Lagi-lagi bapaknya. Ya, begitu udah lahir anaknya ngomong ke suster, "Bu, anak yang mana?" "Oh, itu." Azanin. Jangan digodain, belum ngaruh digodain tuh anak belum ngerti. Ya. Baik. Ini azannya. Lalu kemudian jamaah sekalian azanullahu iyyakum jami'an. Selanjutnya adalah yaitu di tahnik. Di tahnik sunnahnya dengan kurma, tapi kalau tidak ada, kata Imam Ibnu Hajar, boleh dengan apapun yang manis-manis. Permen jangan. Yang manis-manis, madu. Ya, dengan madu, kata Imam Ibnu Hajar silakan. Dan siapa yang melakukan juga, yang melakukan adalah lagi-lagi orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya nggak bisa, bayinya mulutnya kecil, orang tuanya jarinya jempol semua. Ini gimana? Ini karena dianjurkan tahnik gimana caranya? Ya kata Imam Ibnu Hajar, langit-langitnya. Ya setelah itu kurma dikunyah dulu biar halus, lalu kemudian langit-langitnya. Apa manfaat tahnik ini? Pertama untuk memberikan kekebalan fisik kepada anak tersebut. Yang kedua, conditioning rasa manis supaya si anak siap nyusu dari ibunya. Ini manfaat tahnik. Ya. Dan apakah ada doa khusus? Ada doanya, tetapi di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari enggak disebutkan redaksi doanya apa. Hanya saja Rasulullah, kata Abu Musa al-Asy'ari, mendoakan keberkahan untuk anakku. Jadi doa berkah aja. Allahumma barik lahu, Allahumma barik fihi, Allahumma barik alaih. Ini semua maknanya sama, berkah.
mau lahu, mau fihi, mau alaih, semuanya sama. Ya Allah, berkahilah anak ini, berikanlah keberkahan padanya, berikanlah keberkahan untuknya. Ini semua sama. Ya, terserah Bapak Ibu, khususnya Bapak-bapak mau milih pakai kalimat yang mana, atau yang udah punya cucu mau pakai kalimat yang mana, semua maknanya sama. Itu tahnik. Ya. Baik. Terus kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu pendidikan anak di hari ke-7. Ya, ini penyikapan bayi terhadap bayi di hari ke-7. Dalam hadis Imam Abu Daud, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, kullu mauludin rahinatun ala aqiqatihi. Setiap bayi yang lahir tergadaikan oleh akikahnya. Yuzbahu anhu ya yauma sabihi. Disembelihkan untuknya pada hari ke-7. Hari ke-7. Wa yuhlaq, kemudian dicukur rambutnya. Wa yusamma, dan diberikan nama. Diberikan nama. Dalam redaksi yang lain, wa yudamma. Ini kata Imam At-Tirmidzi, ini salah sebut si perawi hadisnya. Yudamma artinya dilumurkan darah. Karena itu kebiasaan orang Arab jahiliyah. Kalau punya anak, mereka berbahagia motong kambing, darah kambing itu ditadangin dan dielak ke kepala rambut anaknya. Hal ini ya diganti oleh Islam dengan memberikan minyak wangi. Makanya nggak usah bingung atau kaget ketika ada sebagian orang tua atau aktivitas akekahan, kemudian si bayi itu diberikan wewangian. Itu sunnah, dan Rasul memang menyuruh dalam hadis Imam Baihaqi dan cukup banyak dari jalan Aisyah. Ya, diganti oleh Rasulullah dengan za'faron. Yang darah kambing itu diganti oleh Nabi dengan za'faron. Itulah Islam. Ketika menghilangkan sesuatu pasti ngasih alternatif. Dan itulah Al-Quran. Ketika mengharamkan sesuatu pasti ngasih alternatif. Ketika mengharamkan riba, ada jual beli. Mengharamkan zina, ada pernikahan. Mengharamkan membunuh orang secara tidak hak, ada jihad. Itu pendidikan Allah kepada kita, dan harusnya demikian pula kita kepada anak kita. Enggak hanya bisa ngelarang ya, tapi tanpa memberikan jalan keluar. Itu baca apaan sih? Komik, Pak. Ya Allah, masih kecil baca komik kayak gitu, enggak pantas. Tutup sana. Tuh anak biung. Terus saya baca apa, Pak? Nih, baca yang ini. Dikasih majalah Sabili, belum zamannya. Nggak ngerti tuh bocah ini apaan. Kasih yang apa namanya? Ya, secocok dengan umurnya dan seterusnya. Kasih alternatif. Baik. Kita bahas satu persatu. Ya, yuzbahu anhu yauma sabihi, disembelihkan untuknya di hari ke-7. Akikah itu. Nah, ini jumhur fuqaha mengatakan sunnah muakkadah. Saya akan bacakan dari fiqhus sunnah. Ya, dari fikih sunnah Sayyid Sabiq. Wal aqiqatu sunnatun muakkadah walau kana al-abu mu'siran. Akikah itu sunnah muakkadah walaupun si ayahnya lagi susah. Walaupun bapaknya lagi susah. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya oleh anak muda, "Saya mau akikah ke anak saya, tapi saya nggak ada duit. Boleh nggak saya ngutang? Ngutang akikah. Ngutang buat akikah." Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Silahkan. Dan semoga Allah berimu rezeki karena kamu telah menghidupkan sunnah nabinya." Ya. Lalu kemudian fa'alaha Rasul alaihi salatu wasalam wa fa'alaha ashabuh. Kemudian Rasul juga melakukan, para sahabat Nabi juga melakukan. Ya, rawa ashabus sunan, para pengarang kitab sunan mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqa anil Hasan wal Husain kabshan. Rasul mengakikahkan cucunya Hasan dan Husain masing-masing satu kambing kibas. Laki ini cucunya Hasan Husain, tapi oleh Rasul diakikahkan dengan masing-masing satu kambing kibas. Kita dapat banyak pelajaran dari hadis itu. Yang pertama, yang mengakikahkan boleh, bukan ayahnya. Rasul ayahnya bukan? Bukan, kakeknya. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud, ini hadis menunjukkan walaupun akikah memang tugas ayahnya, tapi boleh orang lain membantunya. Kalau memang ayahnya, mohon maaf, lagi nggak ada duit,
anaknya kembar 3, laki-laki semua, udah gitu pakai sesar, itu udah jual motor 2, aduh, kambing 6 dan nih, kan gitu mikirnya, masing-masing 2 ekor. Mertuanya atau orang tuanya juga ngeliat kesian, ya udah deh, akhirnya mertuanya pun ikut bantu, silahkan nggak apa-apa. Pelajaran kedua dari kisah tadi adalah yang namanya 2 ekor untuk laki-laki, bayi laki-laki itu afdoliyah, keutamaan, bukan syarat sahnya akikah. 1 yakfi, cukup. 1 cukup. 2 lebih utama. Adapun untuk bayi perempuan ijma memang 1. Bayi laki-laki 2 belum ijma, itu jumhur, kecuali Imam Malik. Menurut Imam Malik, mau laki mau perempuan sama-sama 1 ekor, bukan 2 menurut Imam Malik. Tapi jumhur mengatakan bayi laki 2, bayi perempuan 1. Namun 2 bagi laki-laki itu adalah keutamaan, bukan syarat. Ini perbedaan Imam Malik dibanding yang lainnya. Baik. Kemudian jamaah sekalian azallahu iyyakum, kalau seandainya udah seusia kayak kita begini nih, belum diakikahin. Padahal tadi katanya akikah itu, bayi itu tergadai oleh akikahnya. Jadi seakan-akan kita seumur udah segini masih tergadaikan oleh akikah kita. Kita belum ditebus oleh akikah tersebut. Maksud tergadai rohinah dalam dalam hadis tersebut ada beberapa penjelasan. Pertama dari Imam Ahmad, kemudian Imam Al-Auza'i, ya, dan juga Az-Zuhri. Kata mereka maksud tergadai adalah jika si bayi itu meninggal, maka bayi itu kalau sudah diakikahkan dia menjadi syafaat buat kedua orang tuanya. Itu makna tergadai. Kalau udah diakikahin lalu si bayi wafat, maka si anak ini menjadi syafaat buat kedua orang tuanya. Makna yang kedua, maknanya adalah itu anak sebagaimana barang gadaian untuk menjadi milik seseorang kudu ditebus dulu, kan begitu. Nah, bagaimana cara nebusnya dalam konteks anak ini? Yaitu dengan akikah. Dia akan menjadi hak mutlak orang tuanya ketika sudah diakikahin. Ini makna yang kedua. Namun kata Imam Nawawi, yang paling umum dianut oleh para ulama kita adalah penjelasan yang pertama, bahwasanya maksud dari tergadai oleh akikah adalah si anak itu kalau wafat dan sudah diakikah, dia menjadi syafaat buat kedua orang tuanya. Nah, kita mikir, saya udah diakikahin belum ya? Ya, kita pun berharap kalau kita meninggal ini menjadi syafaat buat bapak ibu kita. Kalau ternyata belum, abang kita cerita, ya kayaknya di keluarga kita lu doang yang belum diakikahin. Kok bisa? Ya bapak lagi bokeh dulu. Terus gimana? Boleh nggak akikah buat diri sendiri? Silahkan. Dalilnya apa? Cukup banyak. Ada hadis At-Tabrani, ada hadis Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab Muskilul Athar, Imam Ibnu Hazm dalam kitab Muhalla. Ini hadis satu sama lain saling menguatkan, sehingga kata Syekh Al-Albani ini hadis terangkat menjadi sahih li ghairi. Bagaimana bunyinya? Aqan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nafsahu hina bu'itsa bin nubuwah. Rasulullah mengakikahkan dirinya sendiri ketika beliau sudah diangkat menjadi seorang nabi. Umur berapa itu? Usia berapa? 40-an tahun, udah dewasa. Nah, dari sini akhirnya ya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan para pengikut mereka masing-masing, kemudian sebagian Malikiyah, mereka mengatakan bolehnya mengakikahkan anak walaupun udah berumur, udah gede atau udah dewasa, boleh. Walaupun di negara kita tidak lazim, negara kita nggak lazim, nggak biasa, ya. Tapi nggak biasa bukan berarti nggak boleh. Kalau seandainya bapak ibu bawa besek isinya sate atau gulai ke rumah tetangga, Pak, nih gulai sate akikahan. Oh, anaknya, bukan saya. Ya Allah, udah bangkotan. Enggak lazim bukan berarti enggak boleh. Ya, boleh aja. Ya, kecuali Hanafiyah. Kalau Hanafiyah bagi mereka akikah kagak ada. Golongan Hanafi enggak kenal akikah. Ya, Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf muridnya mengatakan akikah itu budaya jahiliyah yang sudah Allah ganti dengan kurban. Lalu ucapan Abu Hanifah ini dikoreksi oleh Imam Nawawi
Kata Imam Nawawi, mungkin hadisnya belum nyampe ke Imam Abu Hanifah. Hadis tentang akikah banyak model, banyak redaksinya. Baik. Kemudian apalagi tadi? Wa yuhlak, nyukur. Nah, ini juga jangan dikira nyukur anak enggak bernilai pendidikan. Itu ada nilai pendidikan. Ya, nilai keadilan, kata Imam Ibnu Taimiyah. Rasul melarang qaza. Dalam hadis Imam Muslim dari Ibnu Umar, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qazain. Rasulullah melarang kita mencukur anak-anak kita dengan model rambut qaza. Ya, orang dewasa juga nggak boleh. Apa qaza? Kata Ibnu Umar, sebagian dicukur, sebagian enggak dicukur. Kayak model apa namanya? Pang. Pokoknya gitu deh. Pernah lihat dulu tahun 80-an ada film The A-Team. Siapa namanya itu? Mr. T. Ya, BA. Ronaldo Wati lah, kayak gitu dah kurang lebih ya. Ini ada rambutnya, ininya enggak ada. Ini enggak boleh. Lalu saya mau nyoba nyari, kenapa enggak boleh ya? Ada apa ya? Kalau masalah kepantasan penampilan, oke lah, itu enggak enak dilihat lah kayak begitu. Kadang anak-anak kita ABG pada ngikutin tuh anak-anak punk. Kalau orang bule dengan tampilan punk kayak gitu, mungkin secara fisik mendukung. Putih, bersih, atletis. Ini orang kita, rumah di Cakung, kurus gitu. Dengan model rambut kayak gitu, nggak ada cocok-cocoknya. Nah ternyata, begitu saya buka dalam kitab Tuhfatul Maudud, ya beliau mengatakan, Syekh kami, maksudnya Ibnu Taimiyah, hikmah pelarangan itu karena faktor kezoliman. Ya, Islam mengajarkan keadilan hingga sampai masalah rambut. Nggak boleh seseorang mencukur sebagian, membiarkan sebagian. Potong-potong semua, diamkan semua. Ini botak, ini ada rambut. Sebelah gerah, sebelah adem. Dalam hadis, silakan nanti dicek dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Itu ada larangan dari Rasulullah, kita berteduh, berteduh di tempat yang sebagian kita kena bagian adem, sebagian lagi kena bagian yang panas. Nabi ngelarang. Salah satu hikmahnya adalah itu kezoliman terhadap tubuh kita. Sebagian kena, kita menyengaja padahal masih cukup luas yang bagian ademnya. Kita milih yang bagian teduh, sebagian saja, sebagian kena panas. Itu sama logikanya, keadilan. Ya, walaupun Rasul menjelaskan itu tempatnya setan berteduh yang tempat kayak begitu. Dan Rasul juga melarang pakai sendal sebelah. Iya, Nabi melarang. Saya sempat bikin tulisan khusus mungkin 8-10 tahun lalu tentang makruhnya pakai sendal sebelah. Ya, kecuali kalau apa namanya? Ya terpaksa ya pulang Jumatan gitu kan. Tinggal satu gitu. Makanya bapak-bapak kalau naruh sendal diakalin. Saya pernah ngalamin hilang sendal 2 hari berturut-turut, 2 malam berturut-turut. Ya, akhirnya hari ketiga saya akalin dengan cara sendal kanan saya taruh sana, sendal kiri saya taruh sebelah situ. Supaya kalau mau nyuri juga nggak jadi, mikir juga dia nyolong sebelah kan juga nggak mungkin. Taib ya itu yuhlak mencukur. Nah nanti cukurannya itu diapain? Ditimbang dengan perak kata Imam Ibnu Hajar. Imam Rafi'i mengatakan dengan emas. Namun kata Imam Ibnu Hajar, hadis-hadis tentang emas dhaif. Adapun hadis-hadis tentang timbang dengan perak hasan. Dan nanti itulah yang disedekahkan nilainya. Oh rambutnya seberat 5 gram. Ya udah 5 gram perak berapa duit? Nah itulah yang disedekahkan. Sunnahnya kayak begitu. Kalau kita nggak melakukan nggak apa-apa. Ini sunnah. Ya karena sudah banyak biaya yang keluar tadi dalam kelahirannya. Kemudian wa yusamma dan diberikan nama. Nah, ini juga pendidikan supaya anak itu punya citra. Namanya bagus, mengandung doa dan kebanggaan Islam. Kita nggak mau seperti orang barat. William Shakespeare yang mengatakan what is a name? Apalah arti sebuah nama? Tidak. Dalam Islam nama berarti. Pertama, syiar Islam. Yang kedua, itu juga menjadi apa? Citra keluarga besar. Keluarganya si Anu namanya keren-keren ya. Tingkah lakunya gimana? Mudah-mudahan. Ya, gitu kan, mudah-mudahan kebawa oleh tingkah lakunya karena namanya itu. Dan juga nama di dalam Islam itu mengandung doa.
Dia mengandung doa, syiar, doa, dan tadi ya reputasi atau citra brand orang tersebut. Saya pernah mengabsen, dulu saya mengajar di daerah Pondok Labu, ya dekat UPN, kampus UPN. Itu ada absen. Saya bingung, ada siswa namanya Juventus. Mungkin bapaknya apa namanya fansnya ya, anak dinamain Juventus. Untung nggak offset namanya. Ya. Ya. Nama itu di dalam Islam itu ada aturan main, nggak sembarangan ngasih. Yang pertama, nama yang paling Allah sukai. Ya, hadis Bukhari Muslim, Abdullah dan Abdurrahman. Itu kan anak laki, kalau anak perempuan gimana? Ya, anak perempuan nama-nama penghambaan kepada Allah. Sama seperti anak laki. Kalau laki Abdullah, kalau perempuan itu ini nggak lazim dipakai di Indonesia. Amatullah. Tapi kita nggak biasa dengarnya. Nah, boleh kita menggunakan nama-nama orang soleh. Ya, Fatimah, Aisyah, Maryam, dan seterusnya. Kemudian tingkatan kedua, yaitu nama pengabdian kepada Allah selain Abdullah dan Abdurrahman. Abdul Aziz, Abdul Qahar, Abdul Rahim. Sama secara makna dengan Abdullah dan Abdurrahman. Tingkatan yang ketiga, nama para nabi. Mustahab, kata Imam An-Nawawi. Mustahab artinya hal yang disukai, sunnah. Ya, menamakan anak dengan nama para nabi. Sebagaimana Rasulullah menamakan putranya dengan nama Ibrahim. Ya, atau Nabi Abu Musa Al-Asy'ari menamakan anaknya juga dengan Ibrahim. Abu Bakar punya anak namanya Muhammad. Atau nama orang soleh, yang kita tahu dia orang soleh. Punya anak dinamain Sofyan Al-Thawri, silahkan. Punya anak dinamain namanya apalah, tokoh-tokoh orang soleh. Baru kemudian yang tengah nih, nama yang diperintahkan tidak, dilarang juga tidak. Perintahnya nggak ada secara khusus, dianjurkan tidak ada, dilarang juga tidak. Yaitu nama-nama daerah biasanya. Ya, kalau orang Betawi misalnya Sabenih, ini nggak ada makna apa artinya. Ya, ada kawan saya Sabenuh, nah, ini juga. Kalau orang Sunda pengulangan, kalau orang Sunda, ya repetisi, Maman, Jajang, kan gitu ya. Ini nggak boleh ada yang bilang nama lu nggak Islami. Memang dia nggak dari Islam, tapi ini nama-nama yang mubah, nggak ada perintah, nggak ada larangan. Turun lagi nama yang makruh. Secara khusus dalam hadis Imam Muslim, Rasul menyebut 4 nama yang dimakruhkan. Ya'la, yang tinggi. Yasar, yang membawa kemudahan. Al-Barokah, yang membawa keberkahan. Ya, apalagi? Itu Aflah, yang membawa keberuntungan. Ya, ini kenapa dilarang? Ibnu Qayyim mengatakan nama-nama ini mengandung isti'la, mengandung tazkiyatun nafs, pensucian terhadap diri sendiri. Ya narsis gitu, seakan-akan narsis gitu. Ya'la, yang tinggi. Aflah, yang membawa kemenangan. Yasar, yang membawa kemudahan. Barokah, yang membawa keberkahan. Kalau barokah biasanya nama cukur rambut atau warteg biasanya. Apalagi selain ini apakah ada? Ada. Dalam hadis yang lain tambahan nafi', yang membawa manfaat. Kenapa larangan ini nggak bermakna haram? Karena Nabi menggunakan kata naha, melarang. Karena cukup banyak orang-orang soleh di masa itu yang namanya seperti itu. Ya, ada sahabat tabi'in bernama Nafi. Ini Maula Ibnu Umar, pelayan Ibnu Umar. Dia ulama, ahli hadis. Hasan Al-Basri, ya, orang tuanya bernama Iyasar. Taib. Yang terakhir, nama yang diharamkan, yaitu nama-nama penghambaan kepada selain Allah. Abu Hurairah ketika masih jahiliyah, namanya adalah Abdul Ghanam, hamba kambing. Abdul Ghanam, hamba kambing. Ya, kemudian orang jahiliyah ada namanya Abdul Syams, hamba matahari. Ini diharamkan. Ya, atau nama-nama buruk, Jahannam, Sakor, neraka Sakor. Ya, Wail, nama-nama neraka. Atau nama-nama setan dipakai oleh dia, Ifrit. Punya anak dinamain Ifrit. Ya. Khonzab, nama-nama setan. Khonzab dalam hadis Imam Muslim,
setan pengganggu manusia sholat, khonzak. Nah, kemudian yang paling Allah benci, kalau tadi kan paling cintai, yang paling bawah, yang paling Allah benci, ya dalam hadis Bukhari Nabi mengatakan Malikul Amlak, rajanya para raja, Syahan Syah. Ya, ini terlarang karena hanya Allah yang Malikul Amlak. Baik jemaah sekalian, jadi itulah nama dalam Islam, itu ada aturan main. Saya tahun 2008-2009 mendatangi acara akikah di sebuah rumah di Kalimantan dulu. Ya, ada seorang bapak bertanya, "Pak, nama anak saya Musrifin. Bagus enggak artinya?" Saya tanya, "Pak, kalau Musrifin pakai shin itu bagus. Artinya orang-orang yang dimuliakan, Musrifin. Tapi kalau pakai sin, Musrifin itu artinya orang-orang yang melampaui batas, israf, orang yang kelewat batas, orang yang berlebihan." "Oh gitu ya Pak?" "Iya." "Oh musrifin kali Pak." Ya udah, ya dia lupa anaknya pakai shin apa pakai sin. Ya, jadi kalau pakai shin bagus maknanya. Kemudian waktu saya ngajar di Rawabelong, ada seorang siswi waktu saya absen namanya musyrikah, wanita musyrik. Musyrikah. Ya ini saya nggak tahu bapaknya paham atau enggak. Mungkin asal Arab kali, yang penting Arab, bawa-bawa Arab gitu. Ya mau ya syaitonul in, setannya manusia, yang penting Arab masukin aja. Ya, baik. Kemudian jemaah sekalian, sekarang kita masuk pada pendidikan ketika mereka sudah anak-anak, balita. Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan arahan kepada para orang tua, kalau anak kita sudah mulai usia, kalau di kita golden age, ya usia kandungan 21-22 bulan, terus hingga sampai bocah usia, anggaplah balita, ini masa-masa perkembangan otaknya. Kata Al-Ghazali, kenalkan langsung ma'rifatullah. Tentang siapa penciptanya, kenapa ayahnya ada, dari mana. Ma'rifatullah, Allah yang nyiptain nak. Ini makan minum dari mana? Rezeki kita dari Allah. Kita install itu dulu. Supaya apa? Ini conditioning, basic. Kalau seandainya dia ketemu teman-temannya atau orang lain yang mencoba mengalihkan bahwa kita bukan dari Allah, si anak akan berpikir, bapak saya bilang dari Allah, kok ini bukan. Dia akan defend. Tapi kalau sejak awal belum kita tanamkan, goyang dia bahwa kita bukan dari Allah, akan berubah dia. Ma'rifatullah. Nah, kalau sudah ma'rifatullah tentu nanti akan ya ada kurikulum yang lain. Tinggal nanti dikembangkan sesuai perkembangan usia anak tersebut. Ya ma'rifatullah pun, kajian ma'rifatullah untuk anak-anak seperti itu tentu dengan pembahasan dan pembahasaan yang tidak sama. Ya dulu anak saya pernah nanya, ya sehari sebelum dia disunat, saat itu usianya masih 5 tahun. Ya saya bilang besok sunat ya. Dia nanya, buat apa disunat? Istri saya yang jawab, supaya bersih, supaya nanti kalau sholat udah bener, nggak ada najisnya. Anak saya nanya lagi, kalau gitu kenapa Allah nggak nyiptain kita udah disunat aja? Ya kan, dia mikirnya kan sederhana, pakai capek-capek disunat. Kenapa nggak sejak lahir saja? Nah, terus terang saya juga bingung dulu, apa ya jawabannya ya? Saya bilang aja, kalau disunat sejak lahir udah disunat, kamu nggak dapat duit. Nah, selesai. Nah, kalau dapat duit udah selesai, diem. Coba kalau sejak lahir udah disunat, nggak dapat duit. Karena kita iming-iming supaya tuh anak semangat. Ntar kalau disunat, ya bapak kasih ini, ibu kasih ini. Nah ini pertanyaan kayak gini kadang muncul dari anak kita, pertanyaan tidak terduga. Ya anak saya juga pernah nanya, kalau seandainya kita sholat menghadap ke kiblat, ya, dan katanya dulu kiblat pertama adalah di Al-Aqsa, betul ya? Lalu bagaimana dengan orang yang sholat di Masjid Al-Aqsa saat itu? Kiblatnya menghadap kemana? Ya, ini kalau kita mau pakai jawaban sejarah kan kesian tuh anak pusing.
Jadi dalam sirah nabawiyah puyeng tuh anak nanti. Ya, karena masih bocah. Ya, cukup kita jawab yaitu sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Kan Nabi pernah sholat di dalam Ka'bah. Madhab kemana? Madhab kemanapun sama jadinya. Kesemuanya adalah Ka'bah. Sederhana, dah gitu aja. Kadang-kadang kita juga terjebak pada pertanyaan anak yang rumit, kita pun bingung mau jawaban serius. Ala bahasa orang tua, khawatir nggak nyampe. Pakai bahasa ala anak-anak, khawatir pesannya yang tidak sampai. Gitu. Maka ini tugas kita semua untuk ya memberikan pendidikan kepada anak kita dengan bahasa yang paling dia fahami, yang paling mudah dia cerna. Baik, kemudian usia 7 tahun yang paling pokok ya setelah marifatullah tadi, marifatul rasul dan seterusnya, ya perkenalkan tentang adab-adab. Ada 3 waktu di mana anak kita nggak boleh sembarangan masuk kamar orang tuanya. Ketika subuh, ketika zuhur, siang-siang zuhur, dan ketika ba'da maghrib. Karena itulah waktu di mana orang tua ya sedang, kalau subuh ya mungkin mereka baru bangun. Khawatir mereka orang tua masih berselimut. Yaitu anak nyelonong aja begitu. Ketika siang mereka juga orang tua sedang istirahat. Apalagi kalau seandainya lagi libur ya, lagi nggak kerja. Nah, ketika malam juga demikian. Ini 3 keadaan di mana seorang anak mesti diajarkan izin masuk ke kamar pribadi orang tuanya. Walaupun ini menjadi agak masalah ketika rumah orang tuanya nggak begitu. Model kamarnya nggak masing-masing, rumah petakan. Petakan ya begitu, 3 ruang doang Bu ya, gitu doang kan. Akhirnya gimana? Si anak mundar-mandir udah pasti ngelewatin kamar orang tuanya, bahkan kamar bersama. Kan ada kamar bersama. Nah, sehingga hadis ini menunjukkan secara tidak langsung berarti kita dituntut oleh Islam untuk kalau punya rumah kamarnya gimana? Sendiri gitu, berbeda. Makanya kata Rasul dalam hadis yang sama, wa farraqa bainahum fil madhaji, pisahin kamar tidur mereka minimal tempat tidurnya. Ya, usia 10 tahun dipisahin, usia 7 tahun disuruh sholat, 10 tahun nggak mau sholat boleh dipukul. Mukul dalam konteks mendidik, enggak menyakiti. Apa hikmahnya? Syekh Abdullah Nasih Ulwan, beliau menyampaikan hikmah pendidikan anak di hadis ini. Pertama, supaya si anak tahu batasan aurat dan pergaulan. Maka sejak kecil tuh, mohon maaf nih buat ibu-ibu yang sering mandi bareng dengan anaknya. Walaupun tuh anak belum ngerti aurat, tetap jangan ada rekaman dalam otak dan pikiran dia. Ya, bahwa dia pernah mandi bareng dengan ibunya. Jangan. Betul anak kecil boleh ngelihat orang tuanya, tapi itu aurat juga aurat yang mukhaffafah. Ya, aurat wanita menurut golongan Hanafiyah itu ada 2. Ada mughallazah, ada mukhaffafah, sama kayak najis. Ada najis mughallazah, ada najis mukhaffafah. Ada aurat yang berat, ada aurat yang ringan. Apa aurat yang ringan? Rambut, leher, betis. Yang kayak begini boleh kelihatan buat anak-anaknya, buat saudara kandungnya, buat orang tua, buat mertua, buat keponakan, ya, buat sesama muslimah. Tapi untuk mughallazah siapapun nggak boleh kecuali suami. Termasuk ketika anak sendiri masih kecil mandi bareng, enggak. Oleh karena itu Rasul juga melarang, bukan hanya perempuan, laki juga tidur dalam satu selimut. Karena banyak terjadi disorientasi seksual itu gara-gara ini. Akhirnya Jono demennya sama Joni. Ya. Itu karena sejak awal kita tidak mendidik secara tegas. Mana laki, mana perempuan, mana mainan laki-laki, mana mainan perempuan. Ya, kita jangan ikut-ikutan seperti orang liberal yang mencoba memecahkan ini semua. Ya, perempuan dikasih tembak-tembakan robot-robotan dan topi tentara. Laki-laki dikasih masak-masakan. Dengan alasan supaya tidak ada lagi batas gender katanya. Justru enggak begitu, supaya masing-masing tahu Allah ciptakan kamu seperti apa. Allah menciptakan manusia ada syakilahnya sendiri, ada wujudnya sendiri, ada bawaannya sendiri. Jangan dirusak fitrah itu. Ya, orang barat mengatakan ya my body is mine. Tubuh saya milik saya sendiri, terserah saya mau diapain kek. Saya punya hak untuk mau jadiin perempuan, mau jadiin laki-laki. Kan sekarang lagi musim tuh. Jadi bagi mereka yang namanya kelamin bukan hanya 2, laki dan perempuan, tapi 6. Laki,
perempuan, apalagi transgender, ya, kemudian gay-nya, kemudian lesbinya, terus yang keenam saya lupa itu apa. Jadi mereka banyak dan semuanya punya hak yang sama kata mereka. Dan naudzubillah, semoga ini nggak terjadi pada anak-anak kita. Makanya Bapak Ibu, ya sesekali nanya anaknya. Kalau anak kita sudah ABG ya, tanya aja, punya demenan nggak? Punya ada yang disukai nggak? Kalau jawabannya senyum-senyum, cengar-cengir, nah ketahuan nih. Tapi kalau ngaca sering senyum sendiri, ketahuan. Ya, mudah-mudahan. Berarti apa? Dia normal. Dia normal. Urusan nanti kita arahkan pergaulannya, jangan sampai pacaran seterusnya. Nanti kita arahkan. Yang penting kita tahu anak kita normal. Alhamdulillah. Dulu ngelihat laki-laki jalan bareng dengan laki-laki gandengan tahun 80-an atau 90-an, kita nggak mikir macam-macam. Kita akan mikir mereka sahabat akrab, main bola, main apa gitu kan. Mereka bercanda berdua biasa. Tapi sekarang ngelihat laki-laki gandengan dengan laki-laki, khawatir kalau sekarang udah. Waduh, ada yang koslet kayaknya nih. Kalau sekarang kan begitu, kenapa kita juga khawatir? Ya, baik. Tapi itu di usia 7 tahun dan 10 tahun. Kemudian bagaimana dengan pilihan sekolahnya? Pilihan sekolah, ya sebenarnya tidak ada nas khusus masalah itu. Ini dikembalikan kepada al-urf, tradisi atau kebiasaan. Dan juga jangan lupa, jangan sampai ada yang namanya seorang anak dimasukkan ke tempat pendidikan bukan atas kesadaran keinginannya sendiri. Karena saat itu berarti dia sedang melakoni bukan kehidupannya. Dia sedang melakoni kehidupan orang lain walaupun orang tuanya sendiri. Kasih pilihan, nak, kalau pesantren tuh enaknya begini. Pelajarannya ini. Kamu dididik untuk seperti ini. Kalau sekolah Islam seperti ini. Kalau sekolah negeri seperti ini. Biar dia milih bebas. Dan masing-masing ada resikonya. Dia milih pesantren, sejak kecil dia milih pesantren, alhamdulillah. Tapi ada resikonya. Resikonya kebersamaan kita dengan anak kita mungkin gak lama. Dia pesantren, SMP pesantren, SMA pesantren, kuliah di luar kota. Kita ketemu anak kita hanya ketika anak-anak doang. Begitu dia nikah dibawa sama bininya atau lakinya misalnya, udah gak sama kita lagi. Masing-masing ada resiko buat kita. Karena ada orang tua yang sangat sayang kepada orang anaknya, ya sehingga membuat berat untuk dipesantrenkan. Atau yang lain, ya untuk sekolah negeri atau umum, atau misalnya sekolah Islam, yang kurikulum keislamannya mungkin tidak sekental pesantren. Resikonya ada juga. Apa resikonya? Pergaulan yang biasanya relatif tidak terjaga, laki perempuan. Maka seperti ini, kita harus siap-siap antisipasi ketika anak kita memilih sekolah atau pendidikan yang lebih dia sukai. Ya. Dan lebih baik memang kita membebaskan sambil mengarahkan. Pilihlah yang kemudian dia bertanggung jawab atas pilihannya. Saya ulangi, pilihlah apa yang mereka inginkan, kemudian mereka bertanggung jawab atas yang mereka inginkan. Bukan hanya ketika sekolah, kuliah juga begitu, jurusan. Karena jadi apapun, terpaksa atau dipaksa, hakikatnya belum jadi apa-apa. Karena saat itu dia telah menjadi wayang yang dikendalikan oleh keterpaksaan, rasa takut orang tuanya, rasa takut terhadap orang tuanya. Kamu masuk ke jurusan ini, emang kenapa Pak? Kalau nggak masuk, kamu tercatat sebagai anak durhaka. Wah, bingung anaknya. Gimana ya Pak? Saya suka dengan dunia IT, dunia komputer, dunia ini, dunia itu. Kata bapaknya, enggak, kamu harus masuk ke jurusan tafsir hadis. Basicnya belum ada. Akhirnya begitu tuh anak masuk, alhamdulillah dia bisa masuk. Tapi begitu kuliah dia tidak menikmati. Yang terjadi adalah dia tersiksa, mungkin DO sebelum waktunya. Karena terpaksa tadi. Tapi si bapaknya punya obsesi. Nah, obsesi bapaknya belum kesampaian, zamannya muda. Anak disuruh terusin. Maka saya katakan tadi, ya jadi apapun terpaksa atau dipaksa hakikatnya belum jadi apa-apa. Maka tolong mohon maaf buat Bapak Ibu supaya memberikan arahan kepada anak silakan, tapi bukan paksaan. Bedakan antara arahan dengan paksaan. Ngarahin ya kita arahin, paksaan jangan.
keputusan tertinggi tetap di tangan anak. Yang penting dia bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya itu. Baik pilihan sekolahnya, pilihan kampusnya, dan juga terakhir pilihan jodohnya. Kita arahkan. Ya, apa agamanya? Muslim, Pak. Alhamdulillah. Terus sholat ke masjid, sholat nggak? Iya, dia rajin sholat. Terus udah kerja, alhamdulillah, udah ada penghasilan. Terus keluarganya gimana? Untuk keluarga saya belum tahu. Itulah fungsinya ta'aruf orang tua. Jadi tetap orang tua punya peran di situ, tidak mendiamkan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengenal Ali bin Abi Thalib sebelum Ali bin Abi Thalib menginginkan nikah dengan Fatimah. Kenal. Datang seorang perempuan, ya Rasul, saya mau nanya, apakah wanita punya hak untuk menyatakan tidak atau iya ketika dinikahkan oleh orang tuanya? Rasul nggak jawab, nanya balik, emang ada apa? Ada apa kamu nanya kayak begitu? Jawaban si perempuan ini adalah, bapak saya memaksa saya untuk menikahi laki-laki yang tidak saya sukai. Tapi karena faktor ketaatan sama orang tua, saya ikuti, saya taati orang tua saya taati bapak saya. Lalu Nabi bilang, laki dan perempuan sama, punya hak yang sama untuk berkata iya atau tidak ketika dia dinikahkan oleh seseorang. Jadi punya hak yang sama. Ya, ini menunjukkan tentang ya kesetaraan dalam Islam bagi laki-laki atau perempuan dalam memilih jodoh yang dia inginkan. Yang penting rambu-rambu di awal tadi, pilihlah karena faktor agamanya, itu menjadi yang utama bagi kita. Baik, jamaah sekalian, assalamualaikum. Mohon maaf, ini sudah saya ringkas-ringkas. Semoga mewakili seluruh temanya. Mungkin kita lanjut dengan diskusi. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.